Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kesulitan keuangan perusahaan, pilot menjadi instrumen hukum penting untuk menjamin kepastian bagi kreditor. Hari ini kita akan menganalisis putusan nomor 38 garing PDT Sus garing pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat mengenai PT Pintar Belanja Indonesia. Saya, Amelia Rahmawati selaku moderator, dengan dihadiri bersama kami ada Rizky Mayatika Putri, Clarissa Salsabila, dan Anggila Wulandari Barukaban. Mari kita mulai pembahasan pertama. Baik Rizky, bisa dijelaskan identitas para pihak beserta kedudukan hukumnya, serta penunjukan kurator dan hakim pengawas dalam perkara ini? Pihak permohon pilot adalah PT Konsultan Karya Sejahtera berkedudukan di Sahid Sudirman Center lantai 50 Unit C, Jalan Jenderal Sudirman, Kaving 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diwakili Direktur Abdul Aziz dengan kuasa hukum Dendi Lim SHMH dan Daniel Haryanto SH dari Law Office LBP. Termohon pilot adalah PT Pintar Belanja Indonesia berkedudukan di kantorku Coworking and Office Space City Walk Sudirman Level 2 Jalan KH Mas Mansur nomor 121 Karet Tangsin Tanah Abang Jakarta Pusat, diwakili kuasa hukum Neti Pelubis SH dari Law Office Neti Pelubis SH dan Partners. Berdasarkan UU KPKPU, pemohon berkedudukan sebagai kreditor sesuai pasal 1 angka 2 dengan piutang sejumlah 1.725.000 rupiah dari pinjaman 1.500.000 plus bunga Oktober 22. Hak mengajukan pilot sesuai pasal 2 ayat 1 karena debitur memiliki 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar satu utang jatuh tempo. Terdapat pula 2 kreditor lain yaitu PT Aku Grosir Indonesia dengan sejumlah Rp1.150.000.000 dan PT Konsultan Usaha Nusantara senilai Rp2.300.000.000 sehingga pluralitas kreditor terpenuhi dengan total utang lebih dari 5 miliar. Termohon berkedudukan debitur pasal 1 angka 3 UU KPKPU yang mengakui utang namun menjelaskan keterlambatan akibat kesulitan keuangan, persaingan marketplace, dan upaya mencari investor. Majelis Hakim mengangkat Nur Farid SH sebagai kurator alamat Jalan Bangkaraya nomor 43, RT 11 RW 11, Pelamampang, Jakarta Selatan terdaftar Kemenkumham nomor AU 427 AH 0403 2021 tanggal 28 Juni 2021 memenuhi pasal 15 ayat 1 ayat 3 dan pasal 70 ayat 2 UUK PKPU, yaitu independen tidak benturan kepentingan tidak lebih dari 3 perkara dan ahli harta pilot. Hakim pengawas Adeng Abdul Qohar SHMH, Hakim Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai pasal 15 ayat 1 untuk mengawasi proses kepailitan. Baik, terima kasih Rizky atas penjelasan yang komprehensif. Selanjutnya, Clarissa, apa alasan pengajuan permohonan pilot dan dasar hukumnya? Alasan pengajuan permohonan pilot dalam perkara ini bersifat komprehensif dan memenuhi syarat formil maupun material sebagaimana diatur dalam UU PKPU. Secara kronologis, perkara bermula dari perjanjian pinjaman modal kerja tanggal 26 Oktober 2022 antara PT Konsultan Karya Sejahtera sebagai pemberi pinjaman dan PT Pintar Belanja Indonesia sebagai penerima pinjaman dengan nilai pokok Rp1.500.000 ditambah dengan bunga 15% sehingga total kewajiban menjadi Rp1.725.000 yang wajib dilunasi paling lambat tanggal 27 Oktober 2023. Pencairan pinjaman dilakukan melalui transfer rekening pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana dibuktikan dengan bukti transaksi bank. Namun, pada tanggal jatuh tempo 27 Oktober 2023, termohon sama sekali tidak melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga. Pemohon selanjutnya menyampaikan somasi secara berturut-turut sebanyak 3 kali untuk meminta pelunasan.
Namun, ketiga somasi tersebut diabaikan sepenuhnya oleh termohon sehingga utang berubah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih secara hukum. Selain itu, terbukti bahwa termohon memiliki lebih dari satu kreditor dengan kehadiran PT Aku Grosir Indonesia yang mengklaim piutang sebanyak 1.150.000 sebagai perjanjian pinjaman tanggal 26 Oktober 2022 dan PT Konsultan Usaha Nusantara dengan piutang dengan jumlah Rp2.300.000 berdasarkan perjanjian tanggal 23 Desember 2024, sehingga syarat pluralitas kreditor terpenuhi secara mutlak. Dasar hukum pengajuan ini adalah Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang secara tegas menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Lebih lanjut, pembuktian persyaratan tersebut dilakukan secara sederhana sebagaimana Pasal 8 Ayat 4 UUK PKPU yang mengharuskan pengadilan mengabulkan permohonan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan Pasal 2 Ayat 1 telah terpenuhi. Baik, terima kasih Clarissa. Kini saya akan memaparkan pertimbangan majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pilot bersifat sistematis didasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Junto, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi. Majelis hakim memecah pertimbangan menjadi tiga unsur utama yang dibuktikan secara mandiri. Unsur pertama adalah keberadaan dua atau lebih kreditor. Dalam perkara ini terbukti secara tidak terbantahkan bahwa PT Pintar Belanja Indonesia memiliki tiga kreditor, yaitu PT Konsultan Karya Sejahtera dengan total utang dan bunga 1.725.000.000 berdasarkan perjanjian pinjaman tertanggal 26 Oktober 2022. Kemudian yang kedua, PT Aku Grosir Indonesia dengan nilai 1.150.000.000 berdasarkan perjanjian tanggal 26 Oktober 2022. Dan yang ketiga, PT Konsultan Usaha Nusantara dengan nilai 2.300.000.000 berdasarkan perjanjian tanggal 23 Desember 2022. Pembuktian dilakukan dengan mencocokkan bukti yang ada dan semuanya berupa surat perjanjian pinjaman autentik yang saling menguatkan. Termohon sendiri tidak membantah keberadaan ketiga kreditor dan hanya menjelaskan bahwasanya keterlambatan pembayaran akibat kesulitan keuangan, sehingga unsur pluralitas kreditor terpenuhi tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Unsur kedua adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Majelis hakim merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mendefinisikan utang secara luas sebagai segala kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik yang timbul langsung maupun kontingen. Dari perjanjian atau undang-undang diperkuat jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 19 PK-N-1999 yang menegaskan utang mencakup segala kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, syarat jatuh tempo dan dapat ditagih dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa utang jatuh tempo apabila kewajiban pembayarannya sudah lahir dari perjanjian atau percepatan hukum lainnya. Dalam kasus ini, perjanjian secara eksplisit menetapkan pelunasan selambat-lambatnya 27 Oktober 2023 yang lewat tanpa pembayaran dibuktikan bukti transfer pencairan pinjaman 3 somasi 3 tidak digubris dan pengakuan termohon dalam jawaban sidang. Pengakuan termohon sedang mencari investor justru mengonfirmasi tidak berprestasi saat itu dan harapan masa depan tidak dapat menunda putusan pilot karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berorientasi pada fakta aktual bukan spekulasi. Kemudian unsur ketiga adalah pembuktian secara sederhana sesuai pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Majelis hakim menyatakan pembuktian sangat sederhana karena fakta minimal dua kreditor dibuktikan perjanjian autentik dan pengakuan termohon, sedangkan utang tidak terbayar dibuktikan transfer somasi dan pengakuan tanpa sengketa kompleks kepemilikan aset atau keberadaan utang.
Frasa harus dikabulkan bersifat imperatif sehingga hakim tidak memiliki diskresi menolak apabila syarat terpenuhi membedakan kepailitan dari gugatan lawan prestasi biasa yang bersifat ekuitatif. Selain pemenuhan unsur pasal, majelis hakim juga mempertimbangkan dari tiga sudut pandang, yakni secara filosofis, hukum kepailitan dibangun atas nilai keadilan distributif dan kepastian hukum untuk memastikan distribusi harta debitor secara adil dan tertib di antara kreditor, mencegah pengalihan aset secara sepihak. Kemudian secara sosiologis, perkara mencerminkan realita bisnis digital Indonesia di mana PT Pintar Belanja Indonesia kalah bersaing dengan kompetitor besar sehingga putusan pilot menjadi mekanisme jalan keluar yang teratur agar sumber daya dialihkan secara legal. Kemudian yang terakhir adalah secara yuridis, yakni bertumpu pada asas kepastian hukum dan keseimbangan. Baik, selanjutnya Anggila Wulandari bisa dipaparkan akibat hukum putusan pilot. Jadi berdasarkan putusan nomor 38 garing PDT sus strip pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pilot dan menyatakan PT Pintar Belanja Indonesia dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Nah, dengan putusan ini, secara hukum telah terpenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu ada ya. Putusan pilot ini bersifat konstitutif, artinya tidak hanya menyatakan keadaan, tetapi juga menciptakan status hukum baru, yaitu kepailitan. Nah, akibat hukum yang pertama adalah terjadinya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor. Sejak putusan diucapkan, seluruh aset PT Pintar Belanja Indonesia, baik yang sudah ada maupun yang diperoleh setelahnya, menjadi budel pilot dan digunakan untuk kepentingan pembayaran utang kepada kreditor. Akibat yang kedua, yaitu debitor kehilangan hak menguasai dan mengurus hartanya. Jadi setelah putusan dibacakan, direksi perusahaan tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas aset perusahaan, di mana seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Selanjutnya, timbul prinsip konsorsus kreditorum, yaitu seluruh kreditor harus menempuh jalur kolektif dalam penagihan piutang. Dengan adanya putusan pilot, seluruh sita atau eksekusi individual yang sudah ada menjadi hapus, sehingga para kreditor tidak lagi dapat menagih secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui mekanisme kepailitan itu sendiri. Kemudian, penting juga untuk dipahami bahwa putusan ini bersifat serta-merta atau with verba bis urat. Artinya, putusan langsung berlaku sejak diucapkan, meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum. Dengan demikian, status pilot dan seluruh akibat hukumnya tetap berjalan tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam perkara ini kan putusannya diucapkan pada tanggal 21 November 2024, sehingga sejak itu PT Pintar Belanja Indonesia secara hukum telah berada dalam keadaan pilot dan seluruh akibat hukum kepailitan langsung berlaku. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa akibat hukum dari putusan pilot meliputi sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor, hilangnya kewenangan debitor dalam pengurusan aset, beralihnya kewenangan kepada kurator, serta berlakunya mekanisme penagihan secara kolektif bagi seluruh kreditor. Dan semuanya berlaku sejak putusan diucapkan oleh pengadilan. Sekian, Rahma. Baik, terima kasih Angela. Baik, berdasarkan analisis putusan nomor 38 garing PDT Sus Pilot garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa PT Konsultan Karya Sejahtera sebagai kreditor mengajukan pilot terhadap PT Pintar Belanja Indonesia sebagai debitor karena utang 1.725.000.000 sudah jatuh tempo dan tidak dibayar dan pluralitas kreditor terpenuhi sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan pembuktian sederhana berdasarkan pasal 8 ayat 4. Majelis Hakim mengabulkan setelah verifikasi tiga unsur kepailitan didukung jurisprudensi dan analisis triasa dengan penunjukan kurator Nur Farid SH dan hakim pengawas Adeng Abdul Kohar SMH. Dan putusan ini mencerminkan Undang-Undang Kepailitan PKPU sebagai instrumen kepastian hukum dan keadilan distributif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.